Hello, welcome back to the channel. I'm Dian. For this occasion, we're going to discuss about prepositions of place. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penggunaan in, on, dan at untuk menjelaskan tempat. Oke? Without further ado, let's get started. Setiap kita membayangkan penggunaan dari in, on, dan at, selalu bayangkan piramida terbalik ini yang akan sedikit menggambarkan kalau penggunaan in itu pastinya untuk sesuatu yang general, on itu sesuatu yang not quite general, but not too specific, karena yang paling spesifik, the most specific one, kita pakai at. In paling general, on itu di tengah-tengah, at itu paling spesifik. Oke, yuk kita pergi ke penjelasan yang pertama mengenai penggunaan in. Jadi in itu bisa kita pakai untuk lokasi atau tempat yang general, contohnya countries, cities, neighborhoods, enclosed spaces, dan yang terakhir itu nanti ada books or newspapers. Yang pertama adalah untuk membicarakan countries. For example, Indonesia, USA, or Germany, Japan. Contoh kalimatnya, the Olympic 2020 is held in Japan. In Japan. In diikuti nama negaranya. I was born in Indonesia. I live in Indonesia. Oke, kemudian yang kedua itu untuk cities. City, kota, kita semua tahu. Jakarta, Batam, and Semarang. So, when you want to talk about the city, kalau kita mau bicara tentang kota, pakai in. Contoh kalimat untuk in ini adalah my brother lives in Jakarta. Kakak laki-laki saya tinggal di Jakarta. Di Jakarta kita pakai in. Berikutnya adalah neighborhoods. Neighborhoods itu lingkungan tempat kita tinggal, nama perumahan, nama desa, nama kecamatan itu termasuk di dalamnya. Misalnya I live in Sekupang, I live in Sukajadi, I live in diikuti nama lingkungan atau nama perumahan atau nama desa dan lain-lain. Penggunaan in berikutnya adalah enclosed spaces. Yang dimaksud dengan enclosed spaces ini adalah tempat-tempat tertutup. Contoh kalimatnya itu I'm in the classroom, the house, in the box. Dia tempat tertutup ya, termasuk di dalamnya in a taxi, in a car, in a helicopter. Ada beberapa kendaraan yang pakai on, nanti saya jelaskan kendaraannya itu apa aja. Tapi ada kendaraan yang pakai in. Apa yang ngebedain? Mungkin untuk membuat kita semua gampang, untuk kendaraan yang kalau kita masuk, kita itu nggak bisa jalan di dalamnya, atau space di dalam itu nggak luas. In a car, in a taxi, in a helicopter. Penggunaan ini yang terakhir itu adalah untuk books or newspapers. In the book, in the newspaper. You can look up the word in the dictionary. In the dictionary. Kemudian I read it on the Jakarta Post atau on Batam Post. Cukup jelas ya untuk penggunaan in. Jadi in digunakan untuk sesuatu yang general. Kita pindah ke yang lebih spesifik dibanding in, yaitu on. On itu bisa kita pakai di 5 situasi, atau kita bisa pakai untuk membicarakan 5 hal. Yang pertama, ketika kita bicara mengenai jalan, bisa jadi street atau road. Permukaan, floors of building, tingkat bangunan, kita juga pakai on. Public transportation, seperti yang saya bilang tadi, di taksi kita bilang in, tapi di beberapa kendaraan lain kita pakai on. Dan yang terakhir adalah communication and media. Kita bahas satu persatu ya. Street or road, jalan. Contohnya, the shop is on Patimura Street.
The shop is on Pattimura Road. On, nama jalannya, kemudian ditambah street atau road di belakang. Kemudian penggunaan yang kedua adalah surfaces atau permukaan. Permukaan itu contohnya dinding, on the wall. Permukaan langit-langit juga kita bilangnya on the ceiling. On the wall, on the ceiling, on the floor. Jadi kalau ada benda yang di lantai, on the floor. When I'm pregnant like this and I drop my key and it falls on the floor, I just let it because I can't reach it anymore. It's hard to take things on the floor. Dan berikutnya dari on adalah untuk membicarakan tingkat bangunan. Misalnya his apartment is on the 27th floor. On the blah 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 floor, on the ground floor, on the first floor, second floor. Fungsi terakhir dari on adalah untuk membicarakan communication and media, TV, radio, internet, dan news, termasuk di dalamnya media sosial nih, Facebook, Instagram. Jadi kita bilangnya on Facebook, on Instagram, on the TV, on the radio. Dan prepositions terakhir adalah at. Yang seperti dibahas di awal tadi, at digunakan untuk sesuatu yang paling spesifik. Berarti kalau untuk tempat, dia itu tempat yang spesifik. Contohnya kalau kita bicara alamat, tadi kalau alamatnya hanya membicarakan kota, kita bilang in. I live in Batam. Kalau pakai jalan, pakai on. I live on Pattimura Street. Tapi kalau ada nomor rumahnya, kita pakai at. Jadi penggunaan at itu ada 6 fungsi. Yang pertama untuk membicarakan alamat, yang ada nomor ya, yang spesifik. Kemudian kita bicara tentang specific locations. Kemudian kita bicara tentang shops, group activities, home, work, or places of study untuk letak. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama address. Address itu kalau kita bicara alamat sampai ada nomornya. I live at Pattimura Street number 6. I live at 6 Pattimura Street. Ada nomornya, makanya kita pakai at. Kalau nggak ada nomor, kita pakai nama jalan aja tadi ya, pakai on. On Pattimura Street. Specific location, contohnya at the bus stop, at museum, at mega mall, specific place. Nama-nama mall itu kita pakainya at. Berikutnya kita ada shops. I'm at the coffee shop. I'm at morning bakery. I'm at the butcher. Group activities. Berarti kalau kita ada di kegiatan, tempat berkumpul ya, berkumpul orang banyak, kita pakai at. For example, I'm at the cinema at 21. I'm at a concert. Misalnya kita lagi di konser musik, kita bilang at the concert. I'm at a party. Homework and place of study. I'm at the library, I'm at school, I'm at home, I'm at the university. Untuk semua itu kita pakai at. Dan yang terakhir untuk letak. At the top, at the bottom, at the end. Nah, spesial untuk and, kita ada 2 cara untuk bilang. In the end dan at the end. Ada satu lagi penggunaan at, kalau kalian lagi duduk di meja, jangan bilang I sit on my desk, tapi bilang I sit at my desk. I'm sitting at my desk. Jadi kita pakai at ya kalau mau bilang di meja, karena kalau pakai on berarti kita ke atas mejanya duduknya. Kan nggak begitu, kita kan duduknya di kursi. I'm sitting on my chair, I'm at my desk. Oke, sebelum kita mengakhiri lesson kali ini, ada sedikit informasi tambahan bagaimana membedakan in the end dan at the end. Bedanya apa sih? In the end itu adalah momen-momen akhir dari suatu akhir. Kalau at the end itu benar-benar spesifik, memang akhirnya. At the end of this month. Saat saya merekam video ini adalah bulan Agustus, itu tanggal terakhirnya 31. Jadi kalau saya bilang at the end of this month, tanggalnya tanggal 31. Contoh kalimat untuk bedain in the end dan at the end ini, if at the end of my video
you still don't understand about the prepositions of place, I recommend you to rewatch the video, and hopefully in the end you will understand about this. At the end, in the end. Oke, demikian penjelasan mengenai preposition of place. Semoga dapat memberikan manfaat. See you on the next video. Bye bye.